Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Kaifahalukum anak-anakku semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini dan hari seterusnya kalian senantiasa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dan seluruh keluarga kalian Allah jaga ya. Mudah-mudahan kalian di rumah juga bisa melakukan hal-hal yang penuh manfaat, dan jangan lupa membantu orang tua adalah salah satu kewajiban setelahnya. Setelah apa? Setelah sholat ya. Jadi sholat jangan lupa. Oke, kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 buku 3E, subtema kedua, tema 5 ya. Di PB 5 dan 6, pembelajaran 5 dan 6, Bapak akan sedikit, nggak banyak materi yang akan Bapak sampaikan. Yang ke-1 adalah materi tentang kalimat efektif ya. Kedua, nanti Bapak akan coba meringkas, merangkum di bacaan pembelajaran ke-6. Oke, disimak ya. Oke, yang belum bawa buku tema 3E-nya disiapkan dan kalian dengarkan apa yang disampaikan. Oke, kali ini kita akan membahas kalimat efektif dulu ya. Kalimat efektif. Jadi sebelum kalian tahu kalian bisa membuat kalimat efektif itu kayak apa, harus tahu dulu artinya kalimat efektif itu. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat difahami atau dimengerti oleh orang lain. Kata kuncinya adalah yang dapat difahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, begitu ya. Jadi kalimatnya itu tidak mengandung ambigu atau ketidakjelasan kalimat. Lihat di sini di halaman 49. Dalam membuat kalimat efektif ada aturannya ya, ada pola-polanya. Di buku kalian 3E ini aturannya singkat sekali, cuman 3. Kalau kalian lebih dalam lagi, ada beberapa poin-poin yang dimana apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang seperti apa, pola-polanya. Di sini cukup 3 saja ya, untuk tingkatan SD cukup 3. Yang pertama, memiliki unsur utama kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Contohnya di sini Nina belajar. Cukup jelas kan? Nah, jadi difahami, dimengerti. Nina belajar. Oh, berarti Nina sedang belajar. Jadi nanti kalau belajar apa, ada lagi pembahasannya. Di kalimat efektif ini cukup orang lain cukup memahami, oh Nina sedang belajar. Nina sebagai subjek ya. Nih subjek. Kemudian predikatnya belajar. Dilihat ya. Oke. Jadi Nina belajar itu adalah subjek, pelaku. Kemudian predikatnya kata kerjanya belajar. Yang lainnya Ustadz menulis. Ya sudah cukup. Ustadz itu subjek, menulis predikat. Subjek itu pelaku, ustadznya yang melakukan, predikatnya kata kerjanya adalah menulis. Paham ya? Yang kedua, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Menggunakan kata baku, ejaan yang tepat. Jadi kata baku itu apa? Kata yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Contoh misalnya ya, kita sering dengar nih kata apotek. Apotek atau apotik ya? Nah, yang betul adalah apotek. Misalnya, kakak membeli obat di apotik. Nah, itu bukan kata baku, karena yang kata bakunya apotek. Jadi kakak membeli obat di apotek. Itu ya. Oke, satu lagi. Kalimatnya ringkas. Di sini kalimat yang menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Ya, contohnya Made masuk ke dalam ruang kelas. Ini kalimatnya tidak efektif. Yang efektif kayak gimana?
Made masuk ke ruang kelas. Made masuk ke ruang kelas. Nggak ada dalamnya. Jadi kalau ruang pasti ada di dalam ya. Ke kelas saja. Dalamnya nggak usah. Oke. Itu tentang kalimat efektif. Ya, kita masuk ke pembelajaran 6 ya di halaman 54. Bapak akan meringkas seperti biasa ya. Ada bacaan banyak. Bapak akan coba meringkas isi atau gagasan utama atau tentang apa sih bacaan itu. Dilihat judulnya bencana pada musim kemarau. Nah, pada musim kemarau ini mengakibatkan salah satunya di bacaan ini ya. Di bacaan ini salah satunya adalah pada musim kemarau itu cadangan air tanah berkurang. Kemudian sumur menjadi kering. Nah, dengan adanya kekurangan cadangan air itu mengakibatkan salah satunya di bacaan ini adalah petani. Petani yang biasanya menanam padi. Betul ya. Masa petani menanamnya emas sih? Jadi menanam padi. Nah, tanaman padi itu tanamannya disebut tanaman higroskopis anak-anak. Apa itu? Tanaman yang harus ada airnya. Jadi tanaman yang banyak mengandung air. Kalau tidak ada airnya maka padi itu kering. Nah, pada saat kemarau tiba, petani menanam palawija, umbi-umbian, jagung, dan kacang tanah. Ya, ketika musim hujannya tiba, baru petani menanam padi. Jadi disiasatinya seperti itu. Dengan adanya siasat seperti itu, petani dapat memperoleh keuntungan dan terhindar dari kerugian. Ya, itu dia. Jadi isinya pada bacaan di halaman 54 seperti itu. Tugas kalian nanti kalian jawab di halaman 55 ya. Akibat bencana pada musim kemarau. Kemarau panjang akibatnya apa? Tuh sudah ada satu. Nah, kemudian cara petani mengatasi kemarau panjang kayak gimana? Tulis ya. Dua lagi aja akibat kemarau panjangnya. Kemudian cara petani mengatasi kemarau panjang 2. Jadi 2 dan 2. Bisa ya? Insyaallah ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.